Ya, selamat siang semuanya. Nama saya Sadia dan saya senang sekali saya bisa menjadi narasumber hari ini setelah Margono dan Bart Martijn. Hari ini sebetulnya Margono dan Bart Martijn juga sudah bicarakan tentang perubahan warisan budaya, dan biasanya mungkin kami mengasosiasikan warisan budaya atau heritage dengan sesuatu yang statis, yang tidak bergerak atau tidak berkembang. Tetapi berdasarkan dua paparan yang tadi, kami sudah bisa anggap sebetulnya warisan budaya sangat dinamis ya. Jadi paparan saya itu juga tentang perubahan museum, perubahan warisan budaya, perubahan objek kebudayaan. Jadi itu topik saya. Ya, berikutnya. Jadi di sini kita juga bisa lihat. Tadi kita sudah lihat Roger Moore yang masih muda, tetapi juga menjadi tua ya. Dan juga Queen Beatrix yang kita mengikuti selama hidupnya. Jadi di sini kita bisa lihat Museum Batavia yang sekarang ini menjadi museum nasional. Nah, memperkenalkan Ganesha. Hari ini saya mau bicarakan tentang Ganesha. Ganesha di sini sebetulnya dibuat dari batu andesit dari Candi Singosari dekat Malang di Jawa Timur. Saya pikir kita semua sudah kenal sama Ganesha kan? Ya kan? Ya. Jadi Ganesha dibuat di dalam abad ke-13 dan dia tidak sendiri, ada banyak teman di candi itu. Ya. Ada Durga, Bhairava, Nandishvara, Mahakala dan Nandi yang juga ditempatkan di Candi Singosari yang tersebut. Kita tidak tahu banyak tentang hidup Ganesha di candi yang itu, karena itu sudah lama sekali. Jadi nggak ada banyak oral history tentang hidup Ganesha waktu Ganesha masih ditempatkan di Candi Singosari. Tetapi berdasarkan peta yang ini yang ada di koleksi Nasional Museum van Wereldcultuur, kita tahu sekitarnya layoutnya di candi dan Ganesha ada di mana, Durga, Nandishvara, Nandi di depan, Mahakala, and Agastya. Nah, mungkin yang sebelumnya, ya. Jadi bersama teman-teman, Ganesha memang ditempatkan selama 6 abad di Candi Singosari. Berikutnya, dan sementara itu di Eropa ada banyak orang-orang kaya yang tertarik atau mulai mengumpulkan benda-benda, objek-objek dari keseluruhan dunia. Jadi mereka mengumpulkan koleksi. Di sini kita bisa lihat ada kura-kura, ada buaya, ada banyak animals dan juga objek lain dari tidak hanya kebudayaan tetapi juga dari alam. Itu menjadi semacam hobi untuk orang Eropa yang kaya dari level yang tinggi. Mungkin kebanyakan orang yang mulai mengumpulkan koleksi seperti ini adalah pangeran atau raja atau segala macam. Dan koleksi-koleksi seperti ini memberi mereka status dan prestis. Jadi ini karena mengumpulkan atau pengumpulan koleksi seperti ini was an indication of control, atau mereka bisa tahu tentang dunia di luar kota mereka atau di luar negeri mereka. Jadi ini menjadi simbol status dan prestis. Nah, Ganesha itu juga dikumpulkan dalam konteks yang itu, dalam konteks Eropa, orang Eropa yang mengumpulkan koleksi untuk meningkatkan tingkat sosial mereka. Jadi ini dari diary atau travelogue dari Engelhardt, Nicolaas Engelhardt.
yang bertemu dengan Ganesha pada tahun 1802. Itu baru pertama kali Engelhardt bertemu candi yang itu termasuk Ganesha. Di sini ada quote-nya, His Excellency, yaitu Engelhardt, took a detour to see the temple, Candi Singosari, and found several statues, including a female figure with an elephant's trunk. Jadi berdasarkan quote yang ini, Engelhardt sebetulnya pikir bahwa Ganesha adalah perempuan, tapi kita tahu itu salah. Jadi ada banyak kesalahan sebetulnya dalam travelogue yang itu, tetapi itu sangat menarik. Ini berdasarkan dokumen arsip dari Arsip Nasional di Den Haag di Belanda. Oke, jadi ketika Engelhardt bertemu Ganesha, dia sangat tertarik. Tidak hanya dengan Ganesha, tetapi juga dengan semua dewa-dewa lain. Jadi beberapa tahun kemudian, kita tidak tahu persis pada tahun berapa, tetapi Engelhardt mengambil Ganesha dan juga arca-arca yang lain. Untuk koleksi pribadi Engelhardt sendiri. Waktu dia berkunjung candinya, dia juga bikin gambar. Jadi ada beberapa gambar di Arsip Nasional di Belanda. Di sini kita bisa lihat Mahakala, ada beberapa gambar seperti ini. Jadi ada beberapa bukti sejarah tentang perjalanan Ganesha. Jadi Engelhardt kemudian mengambil Ganesha, Mahakala dan semua teman-teman yang tadi untuk kirimkan ke Belanda. Tetapi sebetulnya tetapi sebetulnya di sini Ganesha berangkat awal, jadi arca-arca yang lain mengikuti perjalanan ke Belanda 40 tahun kemudian. Jadi Ganesha sama teman-teman yang lain diletakkan di Wereldmuseum. Sekarang ini Wereldmuseum di Leiden. Jadi di sini ada bisa lihat Ganesha, Mahakala, juga ada Nandi dan segala macam. Semuanya ada di waktu itu ada di Wereldmuseum Leiden sampai bulan Juni tahun ini. Jadi di sana Ganesha menjadi dari dewa di Candi Singosari menjadi koleksi, menjadi objek kebudayaan. Berarti makna dan nilai spiritual, sosial, budaya itu hilang dalam konteks yang baru dan juga untuk pengunjung yang baru. Jadi hubungan dengan asal, dengan Candi Singosari, dengan lokasi yang asal itu sudah enggak lagi. Jadi nilai dan juga makna Ganesha itu sangat terreduksi, very much limited atau terbatas dalam perspektif dan juga pendapat orang Belanda. Ya, saya juga kumpulkan beberapa foto-foto dari awal abad ke-20. Karena ketika Ganesha sudah sampai di Belanda, di sini di Jakarta ada suatu kelompok orang Belanda, the Batavian Society for Arts and Sciences, mendirikan Museum Batavia. Sekarang ini sudah jadi Museum Nasional. Jadi ini ada beberapa contoh dari pameran awal. Jadi ini suatu ruangan di Museum Batavia, Archaeological Room, ruang arkeologi, arca-arca, ya, oke. Jadi gambar-gambar ini mengilustrasi bahwa pameran di Museum Batavia itu berdasarkan kategori. Jadi nggak ada label, nggak ada deskripsi, nggak ada apa-apa tentang arca misalnya, nggak ada informasi tentang latar belakang arca atau objek lain.
Juga ada beberapa postcards. Ya, terus ini postcard, kartu pos. Jadi kartu pos seperti ini juga walaupun museum yang itu tidak terbuka untuk publik umum, waktu itu orang bisa share tentang museum melalui kirimkan postcard seperti ini. Tetapi memang waktu itu Museum Batavia itu belum terbuka, jadi juga tujuan museum yang itu lebih tentang pengetahuan, tidak untuk menceritakan narasi atau menceritakan sejarah, itu hanya bukti sejarah dan juga untuk meningkatkan prestis orang Belanda juga. Oke, terus ini ada beberapa contoh director's offers, jurusan prasejarah. Dan kita fast forward ke masa kini. Jadi sekarang ini Museum Nasional itu sekarang ini terlihat seperti ini, tetapi ya sekarang ini sayangnya tutup untuk sementara. Tetapi apa yang terjadi, saya pikir itu yang berikutnya. Nah, Ganesha sudah kembali ke tanah air, sudah kembali ke Jakarta dengan 3 arca Singosari lain. Sekarang ini kita pada suatu crossroads karena Ganesha sudah ada sejarah, sudah ada biografi seperti kita. It's a life biography of an object kan. Jadi Ganesha sudah hidup di Indonesia, setelah itu sudah hidup di Belanda dan sekarang ini kembali ke Indonesia. Tetapi sekarang ini mungkin masih ada Candi Singosari, Malang juga sudah masih ada, tetapi makna dan nilai Ganesha mungkin sudah berubah. Karena hari ini Ganesha sudah punya hidup yang sangat penuh. Jadi bagaimana atau what is the meaning of Ganesha having come back? What are the new meanings and values of Ganesha that we can give to Ganesha? How can we give a new life to Ganesha that is meaningful to Ganesha itself, but also to us, to the new society of Indonesia that Indonesia is today? So I think ini juga ada hubungan dengan presentasi Martin yang tadi, apa yang kita pilih, narasi apa atau story yang mana kita mau ceritakan kepada publik. Dan menurut saya kita juga bisa, mungkin kita ke slide yang berikutnya. Karena misalnya di Belanda, pameran sudah kosong. Tetapi sekarang ini di Indonesia, next. Ini Candi Singosari, past, present, and future. Nah ini future mungkin. The museum is a school, the artist learns to communicate, and the public learns to make connections. Jadi sebetulnya it is up to us untuk membuat cerita yang baru, untuk menceritakan narasi atau story-story yang baru tentang Ganesha. So, a museum bisa menjadi suatu platform atau ruang untuk diskusi umum, diskusi publik, bersama pengunjung, bersama-sama aja. Jadi ini juga sebagai semacam undangan atau invitation untuk atau diskusi bersama, what should be the value of Ganesha in the future, what stories do we want to tell. Terima kasih banyak dan selamat siang.